Gue pun ada masalah gitu dengan rumah tangga gue. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang dengar di infotainment. Nggak ada sih infotainment bahas gue. Nggak ada yang mau. Ya mungkin ada yang udah dengar atau mungkin ada yang belum dari gosip-gosip bahwa sekarang gue udah gak tidur bareng sama istri gue. Kami pisah sama tidur. Bukan karena gue tidak menggairahkan. Itu jelas. Tapi karena gue ngorok gini deh. Mungkin terdengar remeh sekali gitu untuk beberapa orang. Masa karena ngorok doang? Lu gak pernah aja tidur sama orang ngorok. Walaupun gue pelakunya, gue tahu betapa gak enaknya tidur sama orang ngorok tuh gue ngerti. Karena gue sering, orang tuh kayak sering terganggu sama gue. Gini deh, pernah naik kereta Parahyangan dari Bandung menuju Jakarta. Kan lama tuh 3,5 jam, tidur aja gue di kereta. Nah gue tuh gak suka tidur di dekat jendela, senangnya di lorong karena gue sering pipis. Kedua, kalau di Jakarta atau di Indonesia, kalau naik kereta itu kan suka ada anak-anak kecil ngelemparin batu tuh ke kaca, seru-seruan aja, jadi gak merasa ada apa-apa. Ada kereta, wah gitu. Gitu. Gue pernah ngeliat ada yang bocor mukanya gitu gara-gara kaca. Langsung gue tidur kan, tidur aja gitu. Pas bangun gue gak tau tiba-tiba udah habis gitu kan. Bangun, perempuan sama gue berisik gitu. Terus salah gue apa? Dan karena gue pernah ngalamin tidur sama orang ngorok, gue pernah tidur sama bokap gue. Jadi kan waktu gue SMP orang tua gue cerai. Terus ada kalanya gue suka nginep di rumah bokap gue. Di rumah bokap gue setiap malam gue gak bisa tidur. Karena ngorok ya satu. Dan karena satu lagi, lu tau gak sih pompa jetam yang kalau misalkan ada air bocor suka bunyi mulu malam-malam. Gitu kayak gitu tau gak? Tau kan? Nah gue tuh gak bisa tidur karena gue mikir, ini yang bikin gue gak bisa tidur itu suara pompa apa suara ngorok. Karena mereka saut-sautan bagaikan diskusi gitu. Gitu. Oh mana yang bikin gue gak bisa tidur. Ya, jadi kami pisah tempat tidur. Dan bukan cuman gue dan istri gue, anak-anak gue misal kesana. Padahal gue pengen tidur sambil sama anak-anak gue gitu, sama istri gue. Cuman anak gue aja protes kalau gue ngorok gitu. Akhirnya supaya berhenti ngorok, gue nge-google. Dan kalau kita semua nge-google, secara umum cuma ada 2 cara. Turunkan berat badan 20% atau tidurnya dimiringin. Nah, turunin berat badan 20%, kalau gue bisa, udah gue lakuin. Masalahnya susah. Mie goreng, martabak, konro, kawan. Saya tidak mau kehilangan mereka. Jadi udah lupakanlah 20% itu ya. Tidur miring itu tampak sederhana sekali. Karena ternyata orang ngorok itu karena di sininya berlemak, udaranya keluar ketekan, jadi keluarnya gitu. Makanya kalau misalnya tidurnya nyamping, lemaknya itu kayak nggak nahan gitu. Jadi udah gue coba. Satu malam gue tidur nyamping. Besok pagi gue tanya sama istri gue, Mil, semalam ada perubahan nggak? Ada bener. Alhamdulillah. Apa tuh? Sekarang ngoroknya nyamping. Masalahnya di rumah tangga kami yang punya masalah dalam tidur itu bukan cuma gue, dia juga. Dia nggak ngorok, dia ngigo. Nah kan, gak percaya kan? Gak percaya pasti. Ngigo si Gamila itu. Nanti kalau ketemu sama orangnya tanya aja. Dan ngigonya tuh bukan cuman kayak dia, kita bisa diskusi gitu, ada diskusi panel orang ngigo. Bisa kayak nyaut gitu. Jadi gini, satu malam, gue kan kalau di rumah kerjanya tuh malam, di atas jam 12. Kenapa? Karena gue pulang sampai rumah jam 11. Gue gak pengen langsung kerja, kasihan anak-anak gue kadang-kadang udah pada bangun nungguin. Jadi gue main dulu sama anak-anak gue tidur, gue ngobrol dulu sama Gamila, nonton video atau apa, Gamila tidur, baru gue kerja. Jam 2 pagi, hening, gak ada suara apa-apa, lagi ngetik. Tiba-tiba dia ngomong, martabak enak nih. Enggak dari mana? Setan nih kayaknya nih. Setan kok minta martabak. Istri gue nih ada, dia tuh kalau ngigo itu sampai ada gerakannya, tapi nggak tidur jalan gitu, tapi bergerak gitu. Ini ada satu kejadian. Dia lagi tidur,
Oke, kami kalau tidur tuh pakai lampu tidur. Kenapa? Karena kalau terlalu gelap, gue takut nggak bisa ngeliat apa-apa, nggak bisa ngelindungin keluarga. Terlalu terang, nggak bisa tidur. Jadi pakai lampu tidur, shady gitu, bayang-bayang gitu. Terus istri gue lagi tidur. Terus gue tiduran, berbahan gitu di sampingnya. Gue ngeliatin istri gue. Cantik banget kamu. Apalagi kalau nggak ngomong. Ini dong. Jangan semua omongan aku kamu bantah. Kan damai. Iya sih, kamu lebih pintar dari aku, nggak sosok pintar. Udah aja diem aja gitu, udah enak, cantik. Terus gue cium keningnya, karena gue sayang. Gue cium keningnya, terus dia, awas lo, gitu. Gak percaya kan lo? Ada orangnya, gak percaya kan? Nih, gue lagi sayang sama dia, sayang gue. Gue tuh cium di keningnya, bukan di pipinya, bukan di bibirnya, bukan di pipinya, bukan di bibirnya, di keningnya. Cium sayang, di sini cium sayang, tau gak sih cium sayang di sini? Gitu di sini. Gue cium, sudah awas lo, tidur lagi. Terus kan gue bingung ya. Besok paginya gue ceritain kejadiannya. Terus gue tanya, emang kamu semalam mimpi apa? Terus dia bilang gini, sorry, aku mimpi aku dilecehin supir taksi.